Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Ku mau sembahmu Tuhan dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Oh, ku mau sembahmu Tuhan seluruh hidupku. Inilah rinduku Tuhan, inilah hasratku. Oh, menyembahmu Tuhan. Oh, Engkaulah dambaan hatiku, hasratku, rinduku. Kami mau menyembahmu Tuhan saat ini. Hati kami rindu kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala hala. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi.
atas segala hala. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh ku menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala hala. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas
menyembah-Mu dalam segala keadaan dalam hidup kami, menyembah-Mu di dalam segala situasi kehidupan kami. Itu yang ingin kami kerjakan dalam hidup kami, Tuhan, yaitu selalu menyembah dan selalu bersyukur dan mengakui kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Oh, kami menyembah. Kau tetap Allah, Kau berkuasa atasku. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Tuhan. Tak ada yang lain yang ku sembah. Oh, satu nama yang berdaulat di dalam hidupku, hanya Engkau, Yesus. Sungguh hanya Engkau berdaulat penuh dalam hidup kami. Tak ada lain yang ku sembah. Oh, selain Kau, hanya Kau, Yesus. Hanya Kau, oh ya, hanya Kau. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat sekalian dalam ibadah secara virtual atau ibadah online di hari Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021. Izinkan saya menyampaikan salam dan selamat sore dari Jemaat GKBJ Depok kepada Jemaat GSKI Betani Nginden, Jemaat GSKI Betani Manyar, Jemaat GSKI Betani Sukomanunggal, Jemaat GSKI Betani Citraland, dan seluruh cabang di Surabaya dan sekitarnya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan sebuah tema, Akulah Roti Hidup. Teks firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes 6 ayat 35, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saya ingin mengajak saudara untuk kita coba perhatikan kata akulah. Kata akulah di sini, suatu itu dalam bahasa Yunaninya dipakai kata ego emi. Coba kita lihat lagi bersama-sama di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Perhatikan kata akulah dalam ayat 48 dan akulah di dalam ayat 51. Dipakai kata ego emi. Nah, saudaraku, kenapa saya perlu menekankan ini kepada saudara tentang akulah? Karena di dalam teologi Injil Yohanes, kata akulah di sini adalah merupakan sebuah kata yang sangat sentral yang menjelaskan tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Kalau Hengki Setiawan berkata akulah, ini tidak terlalu penting, saudaraku. Nggak ada hal yang sangat penting buat saudara, nggak ada hal yang penting buat orang lain, yang memang penting buat anak saya. Tapi siapa Hengki Setiawan? Tapi tidak dengan Yesus. Yesus itu sangat penting dengan semua umat manusia di seluruh dunia, di sepanjang abad, dan di segala tempat, saudara.
Ego eimi ini merupakan sebuah perkataan yang sangat kontroversi yang keluar dari mulut Yesus. Yang menimbulkan kemarahan dari orang-orang Yahudi. Karena apa yang dikatakan di situ sangat menusuk iman kepercayaan Yudaism kuno waktu itu, saudara. Kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 58, ayat 59, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kata aku telah ada, itu dipakai kata ego eimi atau akulah. Jadi aku ada sebelum Abraham ada. Ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, kalau kita melihat ayat 59, saudaraku jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus tentang ego eimi atau akulah, ini adalah merupakan sebuah perkataan yang sangat kontroversi. Sehingga orang-orang Yahudi marah dan bahkan mau membunuh Yesus, saudara. Kenapa demikian? Kenapa ini menjadi sesuatu yang kontroversi bagi orang-orang Yahudi, saudara? Ada 3. Yang pertama, saudaraku, bahwa Yesus lagi sedang menyamakan dirinya kepada Abraham dan atau bahkan lebih hebat dari Abraham. Saudaraku, Abraham ada merupakan tokoh sentral yang berkaitan dengan kepercayaan orang-orang Yahudi tentang covenant, tentang perjanjian. Saudaraku, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, biasa kalau mereka berdoa, kalau misalnya mendoakan tentang sesuatu yang bersifat covenant, ya, atau sesuatu yang bersifat pengharapan. Jadi mereka itu biasa untuk menyebutkan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini menunjukkan bahwa Allah yang dipercaya oleh orang-orang Israel adalah Allah yang mengikatkan dirinya kepada janjinya kepada orang-orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi suatu ketika Yesus berkata, aku telah ada, atau aku ada sebelum Abraham, ini lagi sedang menunjukkan sesuatu yang buat orang Islam itu kurang ajar, saudara. Ini adalah sesuatu yang impossible, yang nggak mungkin bisa keluar dari mulut Yesus yang adalah orang Yahudi, yang bahkan waktu itu mengajar di bait Allah. Jadi saudaraku, ini merupakan sebuah perkataan yang sangat kontroversi. Karena Yesus menyamakan atau bahkan melampaui Abraham. Yang kedua, saudaraku, kata ego eimi adalah merupakan sebuah kata yang sangat serius. Sebuah istilah yang agung yang tidak boleh sembarangan untuk orang-orang Israel ucapkan, saudaraku. Karena kata aku adalah, itu sebenarnya ada di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Kata aku adalah aku itu diterjemahkan dengan ego eimi di dalam versi Septuaginta. Septuaginta, saudaraku, adalah perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Yunani. Karena waktu itu, saudaraku, orang-orang Israel sudah kemasukan budaya Romawi dan budaya Helenialisme yang sangat kuat sekali, saudaraku. Dan mereka sudah jarang sekali bisa membaca di dalam bahasa Ibrani, maka diterjemahkanlah di dalam bahasa Yunani oleh para ahli waktu itu. Ya, jadi diterjemahkan dengan kata ego eimi. Nah, konteks ayat itu aku berbicara tentang Musa yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, nanti bagaimana kalau umat Israel bertanya tentang siapa engkau sesungguhnya yang mengutus aku kepada orang Israel? Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi suatu kata akulah aku adalah aku, itu adalah Yahweh. Itu merupakan sebuah istilah yang sangat sakral, nama yang Tuhan berikan kepada Israel. Yang menunjukkan Allah yang serba maha, maha kudus, maha mulia, maha agung, maha bijak, maha kuasa, dan sebagainya. Nggak boleh sembarangan orang menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jadi suatu ketika Yesus berkata, ego eimi, Yesus lagi sedang menyamakan dirinya dengan Yahweh yang ada dalam perjanjian lama. Suatu ini membuat
Orang-orang Yahudi waktu itu gusar dan sangat marah. Yang ketiga, saudaraku, dari sisi tata bahasa. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat kontroversi, saudaraku? Karena kata ego eimi itu dalam bentuk verb, present, indikatif, aktif. Itu di dalam tata bahasa present. Ya, jadi aku ada dahulu, aku ada sekarang, dan aku ada yang akan datang. Jadi dahulu, sekarang, dan yang akan datang, bahwa Yesus sudah ada. Artinya Yesus itu beda dengan manusia, beda dengan saudara dan saya. Kalau saya punya tanggal kelahiran, jadi artinya sebelum lahir atau sebelum dikandung, saya ini belum ada, saudaraku. Jadi saya ada oleh karena kelahiran. Tapi Yesus ada sebelum dunia diciptakan. Memang di dalam sisi kemanusiaannya, dia ada oleh karena kelahiran darah Maria. Jadi saudaraku, Yesus ada dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang sesungguhnya. Jadi saudaraku, tidak heran kalau ini menjadi sebuah perkataan yang sangat kontroversi. Nah, saudara, ada 3 kemungkinan ketika Yesus berkata ego eimi, bahwa saya adalah Allah, bahwa saya adalah Tuhan. Yang seperti ada dalam perjanjian lama, yang sama dengan Yahweh. Hanya ada 3 kemungkinan, saudaraku. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity menyebutkan, saudaraku, ketika Yesus mengatakan kalimat itu hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Yesus adalah orang gila. Yang kedua, Yesus adalah penipu dan pembohong. Yang ketiga, Yesus memang benar-benar Allah. Coba sekarang kita lihat satu demi satu, saudaraku. Apakah Yesus adalah orang gila? Orang gila, saudaraku, adalah orang yang mengucapkan satu kalimat, dia nggak memahami kalimat itu, asal ngomong aja. Ya, saya datang dari surga, saya ke neraka, saya adalah Allah, saya adalah malaikat. Kalau dia orang gila, saudaraku, kita yang mendengarkan, ya sudahlah. Atau mungkin kita akan tersenyum, kita akan tertawa, dan bahkan menjadi bahan lelucon dan ledekan dan sebagainya. Atau kita nggak peduli, saudaraku. Kan orang gila, ngapain kita ngikutin orang gila? Nanti kita jadi gila, saudara. Saudara, apakah Yesus adalah orang gila? Tidak, saudaraku. Dia bukan orang gila. Kalau Yesus orang gila, sudah pasti tidak akan dilempari batu. Atau mau dirajam oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Dan mau menangkap dan bahkan membunuhnya, saudara. Orang gila itu nggak mungkin bisa melakukan mujizat. Kalau saudara membaca di dalam konteks Yohanes pasal 6, ya, di ayat sebelumnya, Yesus mampu melakukan mujizat 5 ketuk roti dan 2 ekor ikan, itu diberkati oleh Yesus dan kemudian dapat memenuhi 5.000 orang laki-laki. Itu 5.000 orang laki-laki, saudaraku. Kalau ditambah dengan istrinya, kalau ada istrinya berarti 10.000 orang. Kalau ditambah oleh anaknya, saudaraku, bahkan lebih dari 10.000 orang. Bahkan lebih dari 15.000 orang. Jadi waktu itu Yesus bisa melakukan sebuah mujizat yang bisa memenuhi semua kebutuhan orang yang kelaparan pada saat itu. Orang gila nggak mungkin lakukan itu, saudaraku. Mana ada orang gila bisa melakukan mujizat di rumah sakit jiwa, saudaraku. Mana ada orang gila yang bisa melakukan mujizat ketika dia berjalan, saudaraku. Ya, orang gila adalah orang gila, saudara. Yesus bukan orang gila, saudara. Yang kedua, Yesus adalah penipu dan pembohong yang ulung. Apakah Yesus adalah penipu, saudara, dan pembohong? Tidak. Tidak, saudaraku. Yesus memiliki pengikut yang begitu banyak. Bahkan sampai sekarang, saudaraku. Dan pengajarannya tetap kokoh. Saya katakan begini, saudaraku. Hanya pengajaran di dalam Kristus, fakta tentang Yesus yang seringkali diserang, yang seringkali coba digoncangkan oleh ilmu pengetahuan, oleh kekritisan logika dan sebagainya, tapi tetap eksis sampai sekarang. Tidak ada satu pengajaran yang didasarkan oleh sebuah dusta akan bisa bertahan untuk selama-lamanya. Satu saat yang namanya dusta akan kelihatan. Sebuah pengajaran yang didirikan di atas sebuah dusta tidak akan membuat pengikutnya akan tetap mengikuti. Walaupun harus menghadapi sebuah penderitaan yang amat luar biasa. Saudara, kalau demikian, hanya ada kemungkinan yang ketiga, yaitu Yesus memang benar-benar Allah. Yesus bukan orang gila, saudaraku. Kalau Yesus adalah orang gila, saudaraku,
maka kita adalah orang gila yang bodoh yang percaya pada Yesus. Yesus bukan penipu dan pembohong, saudara. Kalau Yesus adalah penipu dan pembohong, kita adalah orang, atau bahkan orang Kristen di seluruh dunia, yang menjadi mayoritas penghuni dunia ini adalah orang yang paling malang di dunia ini. Buat saya, saudaraku, Yesus benar-benar Allah. Itulah sebabnya kekristenan didirikan atas sebuah pribadi yang bernama Yesus, yang adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ego eimi menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Sebenarnya suatu kata ego eimi di dalam Injil Yohanes itu ada 7 kali. Ya, ada 7 kali disebutkan. Dalam Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup. Yohanes 9 ayat yang kelima, akulah terang dunia. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu bagi domba-domba. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Yohanes 11 ayat 29, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar. Ini ada 7, saudara. 7 itu angka yang sempurna. Jadi berbicara tentang Yesus yang sempurna. Yesus yang akan menyempurnakan kehidupan saudara. Salah kebutuhan yang sangat hakiki, yang sangat penting, yang sangat fundamental di dalam kehidupan rohani kita, itu hanya sempurna ada di dalam Yesus Kristus. Soalnya saya tidak akan bisa membahas ketujuh perkataan ego eimi tentang Yesus. Hari ini saya akan membahas tentang akulah roti hidup. Saya berdoa kalau ada kesempatan saya akan bisa membahas satu demi satu dari perkataan Yesus tentang ego eimi ini kepada kita semua. Baik, kita akan bersama-sama melihat yang pertama, saudaraku. Akulah roti hidup. Saudaraku, tak kala Yesus berkata, akulah roti hidup. Kata roti di sini, saudaraku, itu bukan lagi sedang menunjukkan roti yang sesungguhnya, begitu ya. Tapi Yesus lagi sedang menggambarkan, Yesus memakai roti ini sebagai sebuah kiasan atau metafora yang memiliki 2 arti. Yang pertama itu berbicara tentang kepuasan, ya. Yang kedua itu berbicara tentang kehidupan. Jadi metafora tentang 2 hal ini, saudara. Jadi Yesus pakai roti. Coba kita lihat sama-sama, satu demi satu. Yang pertama, Yesus memberikan kepuasan. Kepuasan apa? Kepuasan batin, kepuasan jiwa, kepuasan hati kita, saudara. Kita baca ayat ini, saudara. Yohanes 6, ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca dalam ayat ini katakan, ia tidak akan lapar lagi. Ini berbicara tentang kepuasan, saudara. Orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel waktu itu, saudara, bahwa makanan sehari-harinya adalah roti. Kalau orang Barat, saudaraku, makanan sehari-harinya itu adalah kentang. Kalau kita orang Asia, saudaraku, orang Indonesia, makanan sehari-harinya adalah nasi. Saudara, kita bisa makan steak, kita bisa makan bistik dengan apa? Dengan kentang, saudara. Kita bisa, mungkin 1 hari bisa, 1 hari 2 hari bisa, 3 hari bisa. Tapi kita sebagai orang Asia, sebagai orang Indonesia, tidak akan bisa setiap hari makan bistik, saudara. Kita perlu nasi. Nasi itu bisa tentang sebuah kepuasan. Itu kalau dalam bahasa saya itu, kalau saya kadang-kadang ngomong ya sama istri saya kalau nggak makan nasi itu nggak nendang rasanya. Ya, jadi nggak cukup saya hanya makan rendang, nggak cukup saya hanya makan hanya makan capcay, sayur-sayuran, begitu ya. Saya perlu makan nasi. Rasanya kalau nggak ada nasi itu nggak lengkap, begitu loh. Jadi hanya nasi itu saja yang dapat bisa memuaskan dahaga jiwa perut saya, saudara. Ya hanya nasi yang dapat bisa memuaskan itu. Ya walaupun perlu rendang, perlu capcay, tapi nasi itu adalah merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting. Dan lagi kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, di sini sebenarnya ada sebuah double, ya arti kiasan ini di double, lagi hendak menegaskan sesuatu yang lebih penting dan lebih dalam. Dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, bukan saja tidak akan lapar lagi,
Tetapi saudaraku, ia tidak akan haus lagi. Haus. Kita bisa minum Coca-Cola, saudara. Kita bisa minum Fanta. Kita bisa minum Sprite. Tapi saya mau katakan itu bukan minuman kita sehari-hari. Kita bisa mati karena itu, saudara. Bisa kena gula, saudara. Minuman kita yang setiap hari itu adalah air putih. Habis makan, kita minum air putih. Waktu kita lelah, kita minum air putih. Air yang murah, tetapi itu sangat penting buat kehidupan, saudara. Saudara, apakah Yesus menjadi sesuatu yang memuaskan hidup saudara? Soalnya Yohanes pasal 6 ayat 35, kalau kita membaca konteks atasnya, saudara, itu berbicara tentang Yesus melakukan mujizat, sehingga akhirnya 5.000 orang laki-laki itu bisa mendapatkan makan hanya dari 5 ketuk roti dan 2 ekor ikan yang diperbanyak oleh mujizat. Sehingga waktu itu mereka terperangah dan mereka terkejut. Wow, Yesus bisa lakukan itu. Mari kita jadikan dia raja. So, apakah Yesus mau dijadikan raja oleh karena roti itu, saudara? Oleh karena mujizat itu, saudara? Yesus nggak mau. Kalau Anda baca secara teliti, Yohanes pasal 6, Yesus meninggalkan mereka. Yesus pergi jauh dari mereka. Yesus tidak mau menjadi raja oleh karena berkat. Oleh karena mujizat, saudara. Saudaraku, apakah kita menjadi orang Kristen yang hanya mengejar berkat, yang hanya mengejar mujizat, bukan Yesus yang adalah sumber mujizat dan berkat itu? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang yang bernama Blaise Pascal, yang bilang begini, saudara. Dalam hati setiap manusia ada ruang kosong yang dibentuk oleh Allah, yang tidak bisa diisi oleh segala ciptaan Allah. Namun hanya oleh Allah, Sang Pencipta, yang dikenal melalui Yesus. Saya yang beritahu saudara, di dalam hati kita hanya ada sebuah ruang yang tidak bisa diisi oleh uang, yang tidak bisa diisi oleh status, yang tidak bisa diisi oleh ciptaan Allah yang lain, yang hanya bisa diisi oleh Yesus. Seorang yang puas di dalam Yesus adalah seorang yang puas karena Yesus sendiri yang ada di dalam hidupnya, bukan yang lain. Hanya Yesus sendiri yang ada di dalam hatinya, bukan yang lain. Saudara, ada sebuah pertanyaan reflektif yang saya ingin tanyakan pada saudara. Apakah kita adalah orang yang puas dalam Tuhan? Coba mari bersama-sama kita pikirkan dengan 3 hal ini. Yang pertama, jika saja ada satu hari saya tidak merenungkan firman dan berdoa, maka ada yang kurang dalam saya. Pernahkah saudara mengucapkan kalimat ini, saudara? Atau bahkan berulang-ulang mengucapkan kalimat ini? Sekali saya tidak membaca firman, rasanya ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Sekali saya tidak bersatu teduh, sekali saya tidak berdoa, rasanya ada yang kurang dalam hidup saya. Tapi ketika saudara berdoa, ketika saudara bersatu teduh setiap hari, ada sebuah kepuasan dalam hidup saudara. Sekalipun mungkin pada saat itu Anda tidak mendapatkan berkat yang sangat besar. Berkat keuangan, berkat keuntungan, berkat status, dan sebagainya. Sekalipun itu Anda tidak mendapatkannya, tapi buat saudara, jiwa saya sudah puas karena Tuhan. Seperti rusa merindukan air, demikian pula jiwaku rindu akan Engkau. Saudara, dalam masa pandemik ini, saudaraku, mari bersama-sama kita hanya puas di dalam Yesus, saudara. Masa pandemik ini merupakan sebuah masa pengujian buat kita semua. Apakah kita puaskah di dalam Yesus? Atau kita puas dalam segala sesuatu yang lain selain Yesus? Kalau kita puas segala sesuatu di lain Yesus, selain Yesus, saudara, percaya, masa pandemik ini akan membuat saudara ambruk, jatuh, dan tidak bisa bangun lagi. Yang kedua, saudaraku, adalah sesuatu yang saya nanti-nantikan untuk bisa beribadah bersama, memuji dan menyembah Tuhan.
Saya ingin tanya pada saudara, apakah yang namanya memuji, menyembah Tuhan, misalnya pada hari Minggu, itu adalah sesuatu yang saudara nanti-nantikan dari dalam. Saudara sangat mengharapkannya setiap hari. Jadi saudaraku, beribadah pada Tuhan itu bukan sekedar, ya karena saya orang Kristen, KTP saya orang Kristen, saya sebagai orang Kristen lahir di sebuah budaya Kristen, maka hari Minggu budaya adalah saya beribadah dan ke gereja itu hari Minggu. Apakah saudara seperti itu, saudara? Atau saudara beribadah pada hari Minggu itu lahir dari sebuah hati yang puas di dalam Kristus. Saya itu kalau bisa menyembah Tuhan, saya itu kalau bisa bernyanyi, saya itu puas. Kalau saya bisa mendengarkan firman di ruang ibadah, saya bisa berdoa, itu saya puas. Apakah saudara punya kepuasan seperti itu, saudara? Atau begini, saudaraku. Waktu kita beribadah, saudaraku, seringkali ada dua kutub, saudaraku, ya, orang Protestan dan orang karismatik. Orang karismatik itu kalau beribadah itu sangat ekspresif sekali, bisa tepuk tangan, ya bisa menari-nari, bisa loncat-loncat dan sebagainya. Apakah kepuasan saudara beribadah karena hal itu, saudara? Kalau orang-orang Protestan, saudaraku, dia kalau beribadah itu tenang sekali, saudaraku, lipat tangan, tutup mata, berdoa, ya duduk, ya berdiri juga tenang, saudaraku, anggun memuji Tuhan. Apakah kita orang Kristen puas memuji dan menyembah Tuhan karena kita diam, karena kita tenang, karena kita lipat tangan dan sebagainya? Apakah kepuasan kita karena itu? Saya berdoa, saudaraku, apapun gaya ibadahmu, apapun budaya ibadahmu, kita harus beribadah dengan rasa puas di dalam Yesus. Untuk apa kita mengangkat tangan, saudaraku? Tapi kepuasan kita bukan pada Yesus. Untuk apa kita beribadah dengan diam? Tapi kepuasan kita bukan ada di dalam Yesus saat kita beribadah. Nggak ada gunanya, saudara. Saya berdoa, mari bersama-sama kita menjadi orang Kristen yang puas ketika kita beribadah. Kita puas di dalam Yesus. Bukan puas di dalam tepuk tangan, bukan puas di dalam gaya diam, tapi puas di dalam Yesus. Karena dalam ibadah itu kita berjumpa dengan Dia yang menyelamatkan saudara dan saya. Yang ketiga, saudaraku, adalah kepuasan saya yang terutama ada dalam Tuhan, bukan uang, status, dan penampilan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu uang, kita tidak perlu jabatan, kita tidak perlu penampilan. Kalau saudara ada uang, kalau saudara punya status yang baik, kalau saudara punya penampilan, usahakanlah itu, ya bersyukur. Usahakanlah dengan baik-baik, saudaraku. Tapi yang saya maksud begini, saudaraku, yang terutama adalah Tuhan. Bukan uang, bukan status. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudaraku. Apakah saudara puas ketika saudara mengatakan seperti ini? Uang yang ada padaku itu bukan milikku. Itu adalah milik Tuhan. Dan ketika aku mengejar keuntungan, aku mengejarnya dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan yang mendukakan hati Dia. Saya mendapatkan keuntungan dengan cara yang benar. Dengan cara yang kudus. Dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya puas akan hal itu. Sekalipun keuntungan saya tidak terlalu besar, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan saya dipuaskan. Yang penting hati saya, jiwa saya puas akan kekudusan. Apakah uang yang saudara miliki adalah uang yang saudara bisa gunakan bagi kemuliaan Tuhan? Untuk concernnya Tuhan. Buat pekerjaan misi, buat mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang-ladang misi, atau untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di dalam gereja, dan sebagainya. Sesuatu yang sangat di-concern oleh Tuhan. Saudara menggunakan uang itu untuk menolong orang-orang yang miskin, supaya mereka tidak bertambah kelaparan. Masa pandemik ini, saya berdoa, saya mendorong untuk setiap orang Kristen, yang saudara ada uang, atau bahkan kekurangan uang, kita turut berbagi, saudaraku, untuk membuat orang-orang akhirnya tidak kelaparan. Saya berdoa, saudaraku, mari bersama-sama kita gunakan uang itu demi concern-nya Tuhan. Dan kita puas akan hal itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Yesus memberikan hidup yang kekal. Jadi, saudaraku, metafor yang kedua, ketika Yesus berkata, aku adalah roti,
Ya, roti di sini adalah sebuah metafora yang berbicara tentang kehidupan. Ya, bahwa dalam Yesus itu ada kehidupan, saudara. Ya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-48, firman Tuhan berbicara demikian. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Jadi bicara tentang kehidupan, lawan daripada kehidupan adalah kematian. Lawan dari hidup adalah mati, saudaraku. Nah, yang menarik begini, saudaraku. Kata hidup di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata zoe, ya, dipakai kata zoe. Nah, saudara, di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dapat diterjemahkan hidup dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah zoe, dan yang kedua adalah bios. Jadi zoe itu diterjemahkan hidup, bios itu juga diterjemahkan hidup. Sebenarnya aku di dalam kitab Perjanjian Baru, zoe dan bios itu seringkali dipertentangkan, saudaraku, itu diversuskan. Ya. Apa bedanya, saudaraku? Coba saya ingin menjelaskan secara sederhana terlebih dahulu, saudara. Bios itu, saya kasih contoh seperti ini, saudaraku, ya. Saya memberikan rumah saya kepada kamu, supaya kamu bisa tinggal dan hidup di rumah saya. Jadi, saudaraku, kata hidup itu bios, karena saya memberikan rumah buat dia. Atau, saudaraku, saya memberikan kornea mata saya yang sebelah, buat kamu yang telah kehilangan dua kornea mata yang telah buta, supaya kamu bisa melihat. Saya masih bisa melihat dengan satu kornea, kamu bisa melihat dengan satu kornea. Itu saya lagi sedang memberikan bios buat dia. Tapi begini, saudaraku, ya, tak kalah saya memberikan jantung saya kepada seseorang yang jantungnya sudah rusak. Jantung saya sehat, saudaraku, sempurna, cuma satu-satunya yang saya punya. Lalu saya kasih ke dia. Saya bukan lagi sedang memberikan bios buat orang itu, loh, saudara. Saya lagi sedang memberikan zoe kepada orang itu. Karena tak kalah saya berikan jantung saya mati, dia jadi hidup. Yang seharusnya dia mati, saya tetap hidup, akhirnya saya mati, dia hidup karena jantung saya berikan kepadanya. Itu namanya zoe. Jadi, saudaraku, Yesus ketika bicara akulah roti hidup, Yesus lagi sedang berkata, inilah hidupku yang dapat menghidupkan kamu. Jadi bukan sekedar roti biasa, roti mana yang kalau dimakan, nanti suatu saat akan mati juga. Bukan sekedar pakaian, bukan sekedar rumah, yang suatu saat akan habis dan akan hancur, saudaraku. Tapi tidak, ini berbicara tentang kehidupan yang sangat hakiki, satu kehidupan yang sangat penting, satu kehidupan yang selama-lamanya. Nah, kata bios, saudaraku, itu dipertegas lagi kontrasnya di dalam beberapa ayat, saudaraku, ya. Lukas 8 ayat 43 adalah seorang perempuan yang sudah hidup 12 tahun, menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Nah, perhatikan baik-baik, hidup 12 tahun. Kalau dalam LAI itu tidak ada hidupnya, saudaraku, ya, tetapi dalam terjemahan yang lain itu ada hidup 12 tahun. Jadi bicara tentang satuan waktu yang dapat dikuantisir, saudaraku. 12, 13, 14. Tapi yang namanya zoe, enggak. Zoe itu bicara tentang hidup kekal selama-lamanya. Yang tidak bisa lagi dikuantisir, yang tak terhingga, saudara. Itulah Yesus. Yesus memberikan hidup itu kepada kita semua, yaitu zoe, bukan bios. Kita baca lagi 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, Paulus di dalam ayat ini lagi sedang mengajak orang-orang itu sadar bahwa kita ini lagi sedang di dalam sebuah peperangan rohani. Nah, kita sebagai prajurit, nah, Paulus ini memakai gambaran prajurit sebagai sebuah metafora agar kita ini tidak memusingkan penghidupan. Jadi orang-orang pada saat itu sebagai menjadi tentara yang sedang berperang, dia konsentrasi untuk bagaimana bisa menang. Dia tidak konsentrasi kepada rumahnya lah, pada pakaiannya lah, ya, pada ternaknya lah,
pada pada pertaniannya landa. Ketika dia lagi sedang berperang, saudaraku, dia fokus kepada komandannya. Dia fokus kepada pimpinan komandannya. Saudara, ini adalah bios. Pakaian, rumah, ya, pekerjaan, ya, itu bios, saudara. Zoe itu lebih daripada bios. Makanya, saudaraku, Yesus meminta agar kita fokus pada Zoe, agar kita berkenan kepada komandan, yaitu Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sesuatu yang datang dari bios, saya ingin ingatkan, itu berasal dari dunia, saudara. Kalau Anda fokus pada pakaian, Anda fokus pada rumah, Anda fokus pada uang, Anda fokus hanya sekedar hidup itu hanya karena jabatan atau kedudukan, dan sebagainya, saya ingin beritahu pada saudara, Anda akan menjadi orang yang angkuh. Angkuh itu bisa sombong, juga bisa minder, saudaraku ya. Saudara menjadi orang yang, menjadi orang yang hidup itu ditentukan keberhargaannya oleh hal-hal yang sifatnya lahiriah. Saudara, saya berdoa hari ini, biarlah saudara menjadi seseorang yang paham, kita bukan mengejar bios, tapi kita mementingkan yang namanya Zoe, sebuah kehidupan yang hanya ada di dalam Yesus, dan Yesus berikan itu buat saudara. Sehingga saudara tidak akan mati untuk selama-lamanya. Saudara akan hidup untuk selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 58 berkata, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang saya makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Rumah tidak akan bisa selama-lamanya, saudara. Kita pertahankan. Satu saat bisa disita sama bank. Apalagi dalam masa pandemi ini, saudaraku, ada begitu banyak rumah-rumah yang disita dan ada banyak orang yang sudah bisa menjadi gila, saudara. Uang tidak akan bisa selama-lamanya kita pegang dalam tangan kita. Satu saat kita akan mati, saudara. Dan siapa nanti yang akan memegang uang itu, kita tidak akan pernah tahu. Saudaraku, jabatan, kita bisa duduk dalam sebuah posisi tertentu. Tapi kita tidak akan pernah bisa duduk di dalam posisi itu terus-menerus. Seseorang akan selesai pada masa jabatannya karena dia pensiun, karena dia sakit, atau karena dia melakukan sebuah pelanggaran yang sangat serius. Maka akan kehilangan kedudukannya. Tapi saya ingin beritahu pada saudara, kalau kita makan roti itu, kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan hidup selama-lamanya. Dan yang namanya Zoe itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Karena Yesus yang memberikannya. Yahweh yang memberikannya buat kita. Kalau Dia yang memberikan, maka tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada pertanyaan reflektif yang saya ingin tanyakan ke saudara yang berkaitan dengan kehidupan. Roti sebagai sebuah kehidupan kekal. Apakah kita adalah orang Kristen yang paham sesuatu yang sangat serius dan hakiki tentang Kristus? Yang pertama, buat saya Yesus bukan pendiri agama, bukan tokoh budaya, namun Allah keselamatan yang berinkarnasi menjadi manusia. Setelah saya ingin tanya kepada saudara, kenapa Anda menjadi orang Kristen? Anda bisa menjadi orang Kristen bisa saja oleh karena keluarga Anda orang Kristen. Bisa saja oleh karena budaya masyarakat Anda adalah budaya Kristen. Bisa saja oleh karena Anda, orang Kristen baik ya, jadi orang Kristen kok enak gitu ya, kok diberkati Tuhan terus. Saya mau jadi orang Kristen. Bisa aja, saudara. Anda menjadi orang Kristen karena hal itu. Tapi kalau Anda menjadi orang Kristen karena hal itu, saya ingin beritahu kepada saudara, Anda sedang tidak menerima Zoe. Anda lagi sedang tidak menerima sebuah kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Anda tetap menjadi orang yang celaka. Anda hanya menerima bios yang sementara itu, saudara.
Saya berdoa, jadilah orang Kristen karena Anda mengerti siapa itu Yesus. Bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi, yang tinggal dalam hatiku, yang menyelamatkan aku dari murka Allah, yang membebaskan aku dari penghakiman kekal, yang membawa aku ke dalam kehidupan sorgawi, yang membuat aku menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, saudaraku, saya tidak bisa membiarkan orang hidup tanpa pengenalan akan siapa Yesus yang sesungguhnya. Kalau Anda punya ayah dan ibu, punya istri, punya suami, punya anak, punya kakak atau punya adik, atau punya orang-orang yang sangat dekat dengan hidup saudara, saya ingin tanya saudara, apakah Anda bergetarkah hati Anda ketika Anda bisa memberitakan tentang Yesus kepada mereka adalah roti hidup? Mereka tuh bukan butuh pakaian saja, saudaraku. Mereka bukan butuh uang jajan. Mereka bukan butuh rumah sebagai tempat tinggal. Saya ingin beritahu saudara, mereka lebih butuh tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Saya ingin tantang para ayah dan para ibu di tempat ini. Suatu saat nanti engkau akan mewarisi segala sesuatu yang engkau punya kepada anak-anakmu. Saya berdoa, saudaraku, jangan engkau mau hanya sekedar mewarisi rumah, uang, perusahaan, dan sebagainya. Saya berdoa, saudaraku, ada sesuatu yang lebih penting dari itu, yang membuat anakmu akan memiliki hidup yang kekal. Warisilah Injil. Ceritakanlah tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada mereka. Soal mereka percaya atau tidak itu urusan Roh Kudus, saudaraku. Tapi bagian saudara adalah membawa mereka untuk bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, saudaraku, ketika saya mengikuti perjamuan kudus, hati saya selalu bergetar, terharu, sekaligus bersuka cita. Saudaraku, perjamuan kudus adalah merupakan sebuah sakramen yang diadakan oleh semua gereja di sepanjang abad dan di segala tempat untuk mengingat cinta Tuhan, mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Roti yang terpecah itu menggambarkan tubuh Kristus yang terpecah karena kejahatan dan dosa kita. Anggur yang merupakan simbol dari darah Yesus yang tercurah untuk penebusan dosa kita. Saya ingin tanya ketika saudara mengikuti perjamuan kudus, apakah itu hanya sekedar sebuah tradisi atau kebiasaan yang bahkan kalau saudara ikuti, ya biasa-biasa saja. Atau mungkin ketika saudara angkat tangan, ya nggak serius. Anda bisa mungkin tertawa, cekak-cekikik, saudaraku. Mungkin Anda sambil angkat roti dan angkat cawan itu sambil Anda bercanda, Anda tertawa. Atau bahkan mungkin Anda duduk sambil ongkang-ongkang kaki. Saya berdoa, saudara. Ketika kau melakukan perjamuan kudus di rumah, lakukanlah dengan serius. Dengan hati yang bergetar, dengan hati yang terharu, dengan hati yang bersuka cita. Ketika aku mengangkat roti ini, aku mengingat cinta Tuhan. Ketika aku mengangkat cawan ini, aku diingatkan tentang cinta Tuhan. Aku yang adalah manusia yang mudah lupa, tapi aku diingatkan oleh perjamuan kudus ini. Rasul Paulus mengingatkan kita tentang pentingnya perjamuan kudus, agar kita selalu ingat tentang roti yang berbicara tentang cinta Tuhan buat kita. 1 Korintus 11 ayat 23, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Paulus, saudaraku, melihat yang namanya roti yang ada di meja perjamuan. Mengingatkan kita tentang Yesus yang adalah roti, sekaligus mengingatkan kita akan cinta Yesus bagi kita semua. Cinta Allah buat kita semua.
Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roti adalah metafora tentang kepuasan dan kehidupan, yang intinya berbicara tentang cinta Tuhan buat kita semuanya. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang hari ini kami telah dengar. Biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami bahwa Yesus adalah roti hidup. Bahwa Yesus adalah kepuasan hidup saya. Bukan uang saya, bukan status saya, bukan penampilan saudara, bukan penampilan saya, tetapi hanya Yesus. Bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan dalam hidup saya selama-lamanya. Bahwa Engkau telah memberikan kehidupan yang kekal buat saya. Engkau telah memberikan Zeo itu buat saya. Bukan Bios, tapi Zeo. Kau memang memberikan pakaian. Kau memang memberikan rumah, tempat tinggal. Tapi Engkau juga memberikan sesuatu yang lebih penting di dalam kekekalan. Yaitu pengorbanan Kristus buat saya. Dan buat kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Dan juga semua orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku
Kau tuntun langkahku. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu.